Oke. Ya, baik teman-teman, sekarang kita mulai. Sekarang Anda akan membuat company profile dari awal. Ini wajib diperhatikan baik-baik. Ini nama perusahaan dan seterusnya. Saya mau ngajak Anda dulu makin lihat ke bagian bawah ya. Di bagian bawah sini ada nama akun. Kemudian juga ada saldo awal. Nih, saldo awal. Teman-teman lihat ada 2 kolom. Satu, yang kiri Februari tanggal 28 tahun 2022. Nah, ada angka seperti itu. Terus berikutnya sebelah kanan ada Desember 31 tahun 2021. Pertanyaan saya, teman-teman nanti akan input saldo awal berdasarkan data yang mana? Data yang kiri, yang Februari, atau data yang Desember ya? Ini mungkin Anda sudah mendapatkan informasi di pertemuan yang sebelumnya. Kalau teman-teman dapat soal seperti ini, dan saya pikir pasti dapat soal model kayak gini ya. Yang diinput itu adalah yang terbaru. Nah, kalau kita lihat sekarang yang terbaru adalah yang Februari. Jadi biasanya teman-teman kasusnya itu dimulai dengan gini, perusahaan semula bekerja secara manual, dicatat secara manual, sampai akhir Februari masih manual, dan kemudian waktu masuk Maret baru mereka menggunakan sistem. Lah, saldo awal yang perlu kita input itu ya sesuai yang manual ini, yang hasil akhir dari Februari ini teman-teman. Jadi Anda perlu nginput saldo awalnya yang bulan Februari. Terus itu informasi yang satu. Kemudian informasi yang kedua, Anda bisa langsung bergeser ke bagian transaksi. Nah, biasanya kalau soal itu mengatakan ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan Maret. Nah, berarti tugasnya itu tersirat di situ ya. Teman-teman harus memasukkan transaksi dan seterusnya mulai bulan Maret. Dan itu penting banget, nggak boleh salah waktu bikin company profile-nya. Nah, ini soal saya stop sementara ya. Sekarang saya mau ajak Anda bikin company profile dari awal. Ini benar-benar basic yang dari awal ya teman-teman ya. Teman-teman bisa buka Mayop-nya. Oke. Nah, sekarang saya ajak Anda ngerjakan semuanya step by step dari awal. Membuka Mayop seperti ini. Ya, Mayop Accounting. Kemudian, bentar, saya ini ya, hilangkan zoom-nya dulu bentar. Nah, ya semoga sudah terlihat dengan jelas ya, full layar tidak ada bagian yang tertutupi. Teman-teman bikin company profile dari awal, bisa klik create. Ini layar saya bisa kelihatan dengan jelas kah? Jelas, Bu. Oke, baiklah. Nah, lanjut. Kalau bikin company profile kayak biasa. Oh, belum biasa ya teman-teman ya. Nah, dibuat aja create untuk membuat baru. Company name ini teman-teman isi apa nih ya? Ya, company name kira-kira teman-teman tahu diisi apa nih? Nama perusahaan PT kah? Sukses, Terus? terus nama. Nah, sesuai betul Mbak Mahmuda ya. Jadi benar-benar harus sesuai dengan perintah tadi. BTW waktu ujian sertifikasi pengalaman saya dulu diisi dengan 3 digit nomor ujian baru nama lengkap saya. Bahkan nama perusahaan nggak perlu disajikan. Nah, itu kalau iya seperti itu ya ikuti benar-benar ya. Kita ikuti perintah katanya PT Sukses kemudian nama. Ya, misalnya kayak gini. Kemudian yang lain-lain, alamat, nomor, dan seterusnya bisa teman-teman lengkapi ya. Saya skip dulu. Ya, next. Nah, ini di bagian yang accounting information. Ini juga wajib, tidak boleh salah, nggak bisa diubah. Nah, kita akan memasukkan transaksi atau membuat itu yang tahun berapa. Jawabannya ada di soal. Soalnya tadi kan kita disuruh mengerjakan yang mulai bulan Maret 2022. Berarti ya harus diganti. Gini, kemudian bagian akhir ini last month of financial year, ini wajib diisi Desember. Jadi tahun akuntansi itu kan Januari sampai Desember ya. Berakhirnya tahun akuntansi itu ada di bulan Desember. Nah, terus di bagian ini yang paling sering kelewat. Teman-teman conversion month harus sesuai dengan soal. Conversion month kalau menurut kasus ini harus diisi bulan Maret.
Kemudian kalau number of counting period ini nggak banyak pengaruh sih. Ini tadi ada perintahnya nggak ya? Nah, biasanya ada 13. Nah, 13 karena yang 12 itu untuk masukkan transaksi, 13 tuh biasanya untuk penyelesaian aja gitu. Nah, kayak gini teman-teman kira-kira ada pertanyaan boleh nggak usah nunggu saya berhenti baru tanya ya. Nah, teman-teman bisa langsung raise hand atau nyalakan mikrofon. Nah, ya kalau udah seperti ini kita next, kemudian teman-teman akan lihat rekapannya, dibaca benar-benar ya. Nah, kita baca. Your financial year is January 1st, 2022 to December 30, 31st. Jadi tahun akuntansi kita dari Januari sampai Desember. Terus yang paragraf kedua ini, your conversion month is March 1st. Artinya kita bisa memasukkan transaksi mulai bulan Maret dan seterusnya. Nah ini kalau nggak boleh salah, karena kalau salah nggak bisa diedit, Anda harus bikin lagi company profile dari awal ya. Ya lanjut, next. Nah ini hal yang ketiga, account list. Saya mau tanya, teman-teman kemarin waktu simulasi, kira-kira memilih opsi yang ke berapa ya? 1, 2, atau 3 ya teman-teman ya? Dua, Waktu Bu. yang kedua, Rizal kedua. Teman-teman yang lain bagaimana? Yang pertama, Bu, soalnya enggak. Oke, baik. Nah, teman-teman, ada 2 jawaban nih. Kalau yang pertama, ini kebetulan di layar kepilih yang pertama. Yang pertama itu artinya kita akan menggunakan semua akun yang disajikan oleh Mayop. Dan dia itu sifatnya wes akunnya lengkap semuanya. Padahal ya kalau misalnya saya coba ya, kalau pilihan pertama, perusahaannya katakanlah perusahaan dagang ya. Nah, ini meskipun kita pilih-pilih seperti apa, itu akunnya nggak pernah ada yang sama persis. Kemarin tuh perusahaan apa ya? Motor apa ya? Furnitur kayaknya kemarin tuh. Nah, contoh ya. Nah, kalau seperti ini, kalau Anda mengikuti yang disajikan oleh Mayop, itu hasilnya juga nggak akan sama dengan soal Anda. Nah, berarti teman-teman kan akhirnya nanti ngedit satu persatu. Nah, sebaiknya Mas sama Mbak sebaiknya tidak memilih yang opsi pertama. Saran saya, pilih yang opsi kedua. Nah, di sini. Kalau kita milih opsi kedua ini, kita tetap dikasih beberapa akun sama Mayop, tapi nanti akan kita edit juga gitu. Jadi nanti waktu teman-teman ngedit nggak usah terlalu banyak, nggak menghapus akun terlalu banyak. Kita diterima gitu aja ya. Sekarang kita lanjut. Opsi kedua aja yang kita pilih. Nanti kita akan impor. Nah, di langkah yang ini terakhir ya teman-teman, ketika bikin company profile, seringkali teman-teman karena sudah fokus ujian, jadi lupa filenya tadi ditaruh di mana. Nah, kalau udah seperti ini, eee, bingung nyarinya. Ya saran saya, teman-teman selalu sejak awal udah bikin folder khusus gitu. Saya mau letakkan di folder Sertikom. Nah ini. Nah ini saya bikin folder khusus untuk kelas ini, Sertikom. Ya, jadi saya mudah mencarinya karena saya udah punya folder khusus. Nah, file name-nya ini kalau misalnya ada perintah, file name-nya harus diisi apa, ya teman-teman ikuti ya. Nah, tinggal di rename biasa. Saya save. Nah, ini sampai sini aja belum terbuat ya, kita harus klik next. Nah, teman-teman tadi mungkin melihat atau teman-teman bikin sendiri ada garis yang berjalan cepat gitu ya, processing. Nah, udah. Itu teman-teman bikin company profile. So far sampai titik ini kira-kira ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bu. Ya, Mega, silakan. Tidak ada, Bu Oh, Ima. tidak ada. Sorry, saya dengarnya ada ya. Baiklah. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian inti yang kedua ya, ketika sudah masuk di comment center ini. Ya, tampilan utama ini kita sering sebut comment center. Pusatnya semua perintah. Meskipun sebenarnya informasi yang ada di gambar-gambar ini juga ada di bagian atas nih. File, edit, list, comment center itu juga bisa ya. Lah, sekarang saya mau bagi layar saya jadi dua ya, yang kiri soal, yang kanan mayop. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita akan mengerjakan. Yang pertama tentu saja membuat nama akun.
ya akun-akun ini. Kalau saya pribadi dulu waktu ujian itu bikinnya manual satu persatu. Caranya dari bagian karena ini nama akun ya, ya tentu menunya pakai accounts ya, account, list, daftar akun gitu. Nah, teman-teman mungkin melihat, kalau saya kecepatan bilang ya. Nah, teman-teman kalau saya kecepatan Anda bisa ingetin. Ini Anda sambil kerjakan kah? Iya, Bu. Oke. Oke, Gilang sama teman-teman yang lain sekarang di layar, di mayop kita itu yang kanan, itu sudah ada akun-akunnya. Cuma dikit ya, berapa belasan paling ini. Nah, yang di kanan ini sebaiknya jangan dihapus, tapi kita rename atau kita cari yang sesuai itu di mana. Contoh cek account. Ya, cek account ini apa ya? Akun cek. Mungkin juga giro, nah, atau mungkin kas di bank. Ya, kalau saya mengartikannya seperti itu. Cek account adalah akun kas, tapi yang mungkin sifatnya dipegang oleh pihak lain. Ya kayak bank gitu ya, rekening bank. Jadi mungkin yang lebih tepat ini, kalau kita lihat di soal, mungkin lebih cocok sama yang ini nih. Nah, Mandiri Bank. Kita ganti ya, cek account ini jadi nomor 1120 Mandiri Bank. Eh, maaf, Bu Ima dirubung nyamuk. Mandiri Bank. Lah, udah. Maka dia akan berpindah ya. Nomor urutan tampilnya ini sesuai dengan nomor ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal kayak ini nih, electronic clearing account, kan nggak ada di soal. Teman-teman nggak mau pakai, biar nggak mengganggu, teman-teman sebaiknya geser aja ke nomor terakhir. Nomor terakhir itu karena 4 digit ya, 99, nanti dia akan bergeser ke bagian paling bawah. Tips dari saya nggak usah menghapus. Jangan dihapus, ribet. Sebaiknya digeser aja paling bawah. Nah, udah teman-teman silahkan ngerinim ya. BTW saya mau em, teman-teman juga ngerjakan sampai semua akun yang ada di Mayop ini sudah sesuai dengan yang ada di soal. Nah, contoh mungkin saya hmm, yang jelas ya, trade debtors. Trade debtors itu sama dengan account receivable. Ini wajib di rename. Eh, nah ini ya, account trade debtors itu sama dengan account receivable. Terus nomor akunnya 1210. Nah, sekarang berarti teman-teman bisa langsung kerjakan ya. Semua akun yang ada di sini wajib carikan pasangannya yang sesuai persamaannya. Provision account ini akun provisi. Nggak ada juga ya. Masuk mana ya enaknya ya. Investment account ini mungkin saya pilih ke marketable securities. Oke. Terus yang lain-lainnya silahkan disesuaikan ya. Undeposit fund nomor 1140. Provision account. Karena nggak ada, saya geser aja. Mandiri Bank ini oke. Trade creditors ini adalah hutang dagang. Hutang dagang itu nomor 1100. Terus berikutnya payroll, accrual payable, hutang gaji. Di sini hutang gaji nggak ada. Ya udah saya geser aja. Saya geser ke nomor paling bawah. BTW teman-teman, untuk setting awal itu nilainya kalau nggak salah udah 40 poin ya. 40 dari 100. Jadi ini kayaknya udah inti banget teman-teman, wajib harus benar.
Retain earning nomor 1.200. Current year earning nomor 1.400. BTW teman-teman ini kelas berapa ya? Maksudnya yang di Sertikom ini kelas C atau kelas D ya? Iya, Bu. D semua kah? Delta? Iya, Bu. Keuangan di semuanya. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya pengen ngajak Anda pokoknya yang ada di layar ini, yang ada di Mayop ini semuanya harus di rename dulu. Terus nanti akan saya kirimi satu file. Biar teman-teman nggak kelamaan bikin ya. Nanti kita akan melakukan impor data. Tapi impor data bisa dilakukan kalau kita sudah memperbaiki ini. Ini contoh wages and salaries harus diubah dulu. Wages and salaries. Nah, ini nomor 1110. Terakhir ada nomor other employer expenses. Other employer expenses ini ya saya anggap ini aja deh 1120. Nah, oke. Nah, teman-teman sekarang saya mau ngirim ke Anda biar nggak bikin satu persatu, tak kirimi file, nanti akan kita impor. Ini teman-teman punya nomor HP saya nggak? Yang punya boleh nggak WA saya, supaya saya bisa kirim ke teman-teman nih. Boleh salah satu. Rizal tuh kayaknya dulu di kelas keuangan itu bukan, iya bukan ya? Iya, Bu. Oke. Ada nomor HP saya nggak, Mas? Sebentar saya cek dulu. Oke. Nah, atau siapapun salah satu. Nah, tak kirimi file supaya nanti teman-teman nggak perlu bikin satu-satu ya. Kita akan impor. Sebenarnya, nanti kalau ujian, teman-teman ya harus melengkapi akun ini dengan cara klik new, terus diisikan apa yang belum masuk gitu tadi. Nah, sesuai dengan soal. Cuma kayak gitu nanti kita berapa jam ini nanti pertemuannya ya. Nah, saya coba kirim dulu. Mungkin salah satu perwakilan biar bisa di-share ke teman-temannya. Ini Anda semua saling mengenal kah? Nah, bagi yang dari PSDKU kira-kira ada nggak ya? Mau saya kirimi file, mungkin salah satu bisa, karena saya nggak masuk di kelas D nih. Mohon maaf, Bu. Kalau semisal dikirim Ya, melalui chat file ini Zoom, kah? boleh, Bu. Bisa nggak ya? Coba saya, ya wis tak coba Bisa nggak ya? Bentar. Ini file. Hmm, Kalau file kayak gini kira-kira juga bisa terbaca kah di sana? Bentuknya TXT. Ya, kalau filenya model teks kayak gini kira-kira bisa terbaca nggak dari sana ya? Oke, yuk kita sambil teman-teman download. Nah, nanti si teks teks tersebut ya kita gunakan untuk mayop kita. Nah, di sini. Nah, jadi teman-teman ceritanya kita tadi sakjane teman-teman perlu nginput satu persatu. Mungkin klik new, kemudian masukkan cost of goods sales nomor 5 strip 1100. Ya, itu tapi silahkan dilakukan di rumah sendiri ya, di luar pertemuan Zoom kita. Nah, sekarang
supaya menghemat waktu, saya mau ngajak Anda buat impor account ya dari sebuah data. Ya, data yang Anda terima tadi harusnya adalah ini isinya. Ada 2 file. File yang pertama tulisannya adalah daftar akun PT Sukses. Nah, ini sebenarnya akun-akun yang perlu dimasukkan tuh ada aset, kemudian current asset dan seterusnya. Ini sudah saya buatkan, tinggal diimpor. Yang kedua ada account lain, ada judulnya account. Iki yo sama kayak daftar akun itu. Cuma bedanya ada saldo awalnya. Ini ada saldo awalnya 2 juta sekian gitu. Yang ini 1 miliar sekian. Nah, sekarang saya mau ngasih tutorial ke Anda ya bagaimana cara mengimport ini. 1, pastikan teks ini tertutup semuanya, yang teks. Nah, yang teks tertutup, kemudian kita pergi ke Mayop aja. Nah, kemudian teman-teman perlu impornya itu dari file, kemudian impor. BTW ini kalau layarnya tiba-tiba freeze, diam, tertutup, Anda langsung ingetin aja ya. Nah, di sini file, kemudian di bagian impor data. Nah, ketika impor data dipilih, terus pilih yang kita masukkan kan akun ya. Nah, pilih account, terus langkah berikutnya, ini punya saya di sebelah kiri nih, namanya account information. Klik. Nah, nih, kita mau masukkan, ini nggak usah diubah ya. Jadi kalau teman-teman nggak hafal, ya biarin aja text delimited. Kemudian data kita tuh yang pertama, yang data paling atas itu headernya, kepala tabelnya. Kalau ada angka yang berganda, mungkin kita bisa pilih update existing record. Ini saya peragakan dulu ya, saya klik continue, kemudian saya pilih datanya. Izin masuk Bu Ima. Ya, Mega. Saya tadi sudah WA Bu Ima. Mm-mm. Boleh minta tolong untuk dikirim melalui WA gitu. Oke, siap. Bentar. Terima kasih Bu. Ya. 6033 ya nomornya. Oke. Ya, sudah terkirim. Bagi teman-teman yang pakai WA, boleh minta ke Mega ya. Atau Mega membagikan. Nah, file ini tadi, teman-teman, kita perlu pilih ya. Daftar akun PT Sukses, ini cuma akun-akun aja. Kalau yang accounts, itu yang ada saldo awalnya. Saya mau ajak Anda pilih yang daftar akun PT Sukses. Klik open. Nah, tampilannya udah seperti ini. Kita perlu mempasangkan dia dengan kabel-kabelnya ini ya. Jadi klik match all. Ya, jadi nanti udah sesuai, udah tekan impor. Nah, kalau udah diimpor muncul pelaporan 14 record telah diimpor tanpa error. Ada 0 record yang dilewati. Ada 25 record yang diimpor dengan peringatan. Klik. Nah, kalau udah seperti ini, akunnya udah masuk semua ya. Kebetulan karena saya udah ngerjakan sebelumnya. Ya, teman-teman bisa pakai impor seperti ini. Cuma mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau file impor ini tadi saya gunakan nanti waktu ujian apakah bisa? Jawaban saya nggak bisa ya. Nah, karena kan yang saya kirimkan sesuai dengan kasus PT Sukses. Sedangkan ujian nanti akunnya pasti berbeda kan? So, jawaban saya tidak bisa digunakan. Mungkin formatnya bisa digunakan. Format itu jadi kalau yang nomor akun kepala tabel itu loh. Format itu kayak gini. Ya, account number, account name, header. Nah, ini teman-teman kan susah kalau diedit. Copy and C. Nah, di copy dulu, terus masukkan ke Excel. Ya, saya bukakan Excel. Klik blank. Nah, di sini Ctrl V.
Nah, ini teman-teman edit. Jadi ini sebagai template. Jadi berikutnya Anda ngikutin template ini. Kalau account name ya letakkan di kolom A. Kalau account number, sorry. Kalau account name di kolom B dan seterusnya. Kalau dia header, ya dikasih H gitu. Balance-nya 0 aja dan tipe akunnya juga harus yang sesuai. Nah, terus informasi lain, kalau dia akunnya header kayak gini, nggak boleh dikasih last check number, nggak boleh dikasih text code. Yang boleh dikasih itu hanya akun-akun yang tidak header. Ya, jadi silahkan Anda pelajari sendiri ya. Nah, saya skip lagi. Kembali ke Mayop seperti ini, teman-teman. Nah, ini Anda sudah punya akun. Sebetulnya kalau cara membuat itu ya harus klik satu persatu. Contoh misalnya apa ya? Oh iya, mungkin di layar ini Anda melihat ada net receivable, betul ya? Kemudian di sini ada account receivable. Nah, ini wajib Anda atur yang rapi. Artinya kalau yang cetak tebal, mereka kan adalah headernya. Sedangkan account receivable ini adalah isi dari kelompok tersebut. Berarti harus diletakkan di down. Ya, jadi bentuknya harus rapi seperti ini. Semakin ke kanan itu semakin masuk. Ya. Fungsinya, karena nanti kalau dia ada di level yang paling kanan, nanti subtotalnya muncul di bagian net receivable. Oke, itu dulu teman-teman, impor dulu. Boleh. Ini teman-teman ikut Zoom-nya dari, salah. Anda komputer buat ngerjakan Mayop, apakah di device yang sama dengan Zoom ini ya teman-teman ya? Atau Saya sama, Bu. Mbak Mega sama? Oke, yang lainnya gimana? Saya beda, Bu. Oh, Saya beda. Zoom-nya Oke. pakai HD. Heeh. Kalau Rizal tadi apa? Sama, Bu. Sama. Oke. Fitri Hastuti, boleh? Dah, keluar malah. Siapa dia? Salsabila gimana? Saya Zoom-nya pakai HP, Bu. Oke. Kalau Muhammad Ihsa? Saya pakai HP, Bu. Oke, yes. Boleh. Bu Ima izin bertanya, Iya, Bu. gimana Rizal? Classification itu kan 0 sama I ya, Bu. Ya, Tahu itu, Bu. Itu bedanya bagaimana ya, Bu? oh classification. Yang ada di kolom ini ya, S itu ya, kolom S. Betul kan? Iya, Bu. Oke. Jadi teman-teman saya nggak punya jawaban yang fix benar seperti apa. Tapi kalau kita lihat ya di sini ya. Untuk mungkin Excel-nya ini saya atur dulu. Sorry. Bentar ya, saya atur. Mau saya freeze dulu. Ya. Ada akun-akun yang punya kolom S. Nah, ini nih, classification. Lihat, kalau kita lihat seperti ini, ada O. O itu hanya untuk net receivable aja. Nah, teman-teman bisa melihat ya, yang di bagian receivable. Kemudian berikutnya di bagian inventory. Kemudian di bagian supplies ya. Ini terkait aset. Aset-aset. Kemudian kalau yang lainnya ada I. I ini digunakan untuk aset-aset yang fisik atau yang jangka panjang atau tidak lancar, aset tidak lancar. Kemudian yang lainnya di sini ada O lagi untuk liabilitas, kemudian yang lainnya ada F untuk sebagian dari kewajiban dan sebagian dari ekuitas. Nggak ada format khusus ya teman-teman, nggak ada pattern khusus. Jadi kalau saya pikir nanti kalau Anda bikin sendiri dan kebingungan, sebaiknya kosongi aja. Ketika Anda nggak tahu, ya udah. Jadi ceritanya ini adalah pengelompokan akun-akun mana yang akan masuk pada laporan arus kas. Nah, cash flow itu biasanya terkait pendanaan, pembiayaan sama satu lagi apa? Operasi ya. Nah, cuma kalau nggak bisa, ya sudahlah teman-teman sebaiknya buat dalam kondisi blank aja. Kemudian yang paling kanan ini ada subtotal header account. Kalau memang dia akan memuat subtotal, ya diberi
tulisan Y gitu. Kalau pikiran saya kalau current asset sama cash ini harusnya ada Y-nya ya, karena dia ngasih memuat subtotal. Tapi lagi-lagi kalau nggak bisa menyajikan sebaiknya kosongi aja. Baru ketika teman-teman udah impor di sini diperbaiki. Kalau ada yang nggak sesuai, nggak benar gitu itu teman-teman perbaiki gitu aja. Itu jawaban saya Mas, sementara kayak gitu. Hmm. Bu, mohon maaf Bu. Iya, heeh. Ketika saya ngimpor ini kok ada yang skip Bu? Ada yang skip ya. Oke, Mas Gilang tadi pakai HP ya, ngesumnya ya. Iya. Oke, berarti saya kasih petunjuknya lisan aja ya. Teman-teman tadi kalau ngimpor ada yang skip atau ada yang salah, tidak masuk, itu teman-teman pergi lagi ke folder Anda masing-masing. Nah, folder itu tadi akan muncul dokumen namanya MyoBlock. Ini di layar mungkin sudah muncul ya. Bentuknya teks juga, tapi judulnya MyoBlock. Sorry, MyoBlock. Nah, itu dibuka. Nah, dia memberi informasi. Jadi, akun-akun yang di-skip itu mana aja. Terus ada warning seperti ini. Contoh, punya saya ada warning nomor 7. Akun ini. Akun current year earning dapat warning nomor 7. Nah, dia bilang katanya saldo awal opening balance itu nggak boleh dimasukkan untuk akun current year earning. Jadi, angka yang kamu sebutkan kami abaikan ya, gitu. Terus nomor 8, yang warning 8. Ini contoh ada beberapa akun dapat warning 8. Mereka adalah akun-akun header. Ini ada keterangan hak-hak ini. Karena dia header nggak boleh masukkan saldo awal. Tapi intinya balance-nya di-ignore. Artinya angkanya diabaikan sama Mayop. Gak pengaruh apapun itu intinya. Nah, kalau yang ini 527 itu creation of bank file apa is not specified details ignore. Jadi intinya kalau yang warning seperti ini cuma pemberitahuan aja, nggak pengaruh apapun. Tapi masalahnya punya Gilang tadi, yang skip itu nomor berapa? Biasanya ada laporannya juga. Akun berapa yang skip? Nah, berarti kalau akun yang terskip itu tadi, teman-teman input manual. Input manual akun dengan cara, contoh ya, saya klik di sini, new, kemudian saya mau masukkan biaya, ya, misalnya biaya. Di sini nomornya, ya, judulnya adalah biaya lain-lain. Sudah diklik seperti ini, sudah cukup. Kemudian teman-teman bisa tekan OK untuk menyimpan ya. Kalau ditekan OK akan kembali ke account list. Tapi kalau misalnya masih harus menambahkan akun yang lain, nggak usah ditekan OK, nggak hilang kok. Langsung otomatis tersimpan. Langsung aja klik new, terus masukkan akun yang lain. Ya. Ya, contoh ini ya, saya kasih tambahan biaya lain-lain, biaya pegawai gitu. Yang biaya tadi tetap akan muncul di bagian expense. Nih, tuh kan. Biaya lain-lain nggak saya oke kan tadi, tapi dia tetap masuk tersimpan. Nah, so nanti kalau bikin akun manual bisa klik new, terus kalau udah diisi klik new lagi gitu. Saran saya kayaknya lebih prefer pakai yang new sendiri ya, daripada pakai Excel, karena mungkin belum terbiasa. Nah, belajarnya agak lama. Itu Mas Gilang ya tadi ya? Iya Bu. Oke. Teman-teman gimana? Akunnya sudah selesai semua kah? Yang ada problem boleh sampaikan? Boleh share screen juga. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Rizal. Ini untuk kan level-levelnya itu Mm-mm. berubah ya, Bu, Iya. setelah diimport. Ha-ha. Itu jadi saldonya nggak masuk di atasnya itu, Bu. Ha-ha. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan Rizal sama teman-teman, berarti memang harus digeser. Udah diimpor, tetap kita harus memperbaiki. Contoh ini nih. Contoh di sini.
Nah, account payable itu harusnya levelnya level 3 kalau nggak salah di soal. Ya berarti teman-teman klik down supaya dia bergeser ke level yang sebenarnya. Nah, ini nggak ada cara cepatnya ya, harus manual satu-satu ini. Nah, ini baru bener kayak gini nih. Itu Mas. Udah. Jadi memang wajib setelah diimpor tetap harus dirapikan. Ya, semuanya apakah sudah di titik yang sama? Saya tunggu kalau masih ada yang proses. Nah, sambil kalau ada yang tanya lagi boleh. Lah, udah. Ya, teman-teman kayak gitu ya. Nanti tolong di rumah waktu Anda berlatih sendiri, berlatihlah membuat daftar akun tapi yang manual ya dengan cara klik new, klik new. Kalau udah terbiasa kan akan lebih cepat. Nah, sekarang saya mau skip dulu. Teman-teman, sekarang kita mau mengerjakan yang poin C, memasukkan saldo awal. Nah, ini ceritanya angka-angka kita kan masih 0, 0 semua. Memasukkan saldo awal itu dengan menu setup, balance, account opening balance. Ya, nih teman-teman ya, bisa dari setup, balance, account opening balance. Ya, saya klik. Ketika diklik maka muncul seperti ini. Nah, akun yang ini kita harus input sesuai dengan informasi yang tersaji ya. Langsung saya peragakan aja kalau petty cash ini 5 juta. Nah, ketika saya klik 5 juta, teman-teman akan melihat ada sesuatu yang berubah di bagian bawah nih. Boleh nggak lihat di bagian sini? Amount left to be allocated 5 juta. Nah, jadi dia mengatakan, datamu nggak balance tuh, karena ada selisih 5 juta. Jadi aset itu biasanya penyimbangnya ya. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Berarti kalau kita cuma masukkan di aset tok di bagian petty cash aja, pasti nggak imbang. Dan teman-teman tinggal nginput aja sesuai dengan soal ini ya, sesuai dengan soal. Ya, caranya ya ngetik satu-satu gini. Jadi diketikkan. Sekarang Mandiri Bank 462708000. Nah, jadi di bagian bawah nanti kalau udah semuanya sampai out of balance-nya ini, amount left to be allocated itu jadi 0. Nggak ada selisih artinya balance. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman mungkin di bagian ini sih. Allowance for doubtful debt. Dia itu lokasinya ada di kredit. Padahal aset itu saldo normalnya kan semuanya harusnya ada di debit. Nah, yang ada di mayop kita ini semua tempat-tempat untuk debit. Sedangkan allowance for doubtful debt ini, cadangan kerugian piutang ya, itu adalah angkanya di kredit. Berarti kayak nginput, teman-teman harus klik negatif 115.730. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak sesuai sama teman-temannya, dikasih tanda negatif. Terus sekarang ada pertanyaan nih buat Mbak Salsabila ya. Nah, itu tadi pertanyaan buat Mbak. Kalau sekarang saya mau nginput ini nih, account payable, dia lokasinya di kredit, itu saya harus nginputnya gimana nih? Biasa, normal, positif, atau pakai negatif ya? Silakan Mbak. Positif, Bu. Positif. Lah itu padahal di kredit loh Mbak, account payable-nya. Karena normal akunnya liabilitas di kredit, jadi dia Yes. tetap positif. Ah, betul. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dia akun normalnya memang di kredit. Dan ini memang lokasinya sudah lokasi normal. Liabilitas udah tahu programnya. Kalau akun payable pasti kredit. Jadi kita ngetiknya normal aja. Nah, contoh lagi. Sekarang saya mau panggil siapa ya tadi ya? Ngintip dulu siapa ya namanya tadi ya? Muhammad Ihsa ya. Saya mau tanya buat Ihsa. Di sini
sale discount ya. Kalau kita mau input sale discount ini inputnya gimana ya? Di biasa aja angkanya positif atau angkanya pakai negatif ya? Ya, Isa, Safilah. Halo Mas Bro, ada di tempat? Oh iya Bu. Mm-mm. Kalau saldo normalnya itu negatif Bu. Di sale discount itu harusnya, jadi nanti waktu saya ngetik ini pakai angka negatif atau positif ya? Negatif Bu. Di sini kenapa kok negatif? Dia di debit loh padahal. Gak usah nangis Mas ya. Ya, Oke, ini kalau soalnya sales. Ah, trouble ya. oke. Nah, Ya. ya saya bantu ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini sales ya, sales itu dia saldo normalnya ada di kredit. Nah, ini sales ya. Sales ini sudah angkanya teman-teman lihat di soal ya. Ya, ini yang sales itu aduh. Ya, sale itu angkanya di sisi sebelah kredit. Berarti kalau kayak gitu ngetiknya di sini biasa. Yang sale ya, yang sale dulu. 1524 500. Dah. Yang sale biasa, dia pasti normal. Lah, sale discount itu ada di sini lokasinya. Ya, karena dia lokasinya ada di depan, berarti nggak di tempat saldo normal yang kayak temennya. Ya, berarti kita buat dia jadi negatif 7.622.500. Ya, kayak gitu ya. Jadi itu yang penting. Terus teman-teman seharusnya memang input semuanya sampai balance. Saya mau coba pakai impor data ya, bentar, biar nggak lama. Saya impor data pakai yang file tadi, file yang saya kirim yang tipenya, yang judulnya account. Udah. Ini udah masuk saldo awalnya. Saya cek ya. Jadi balance, account opening balance. Nah, kalau kita pakai impor seperti itu tadi, nggak semua data akan terimpor dengan sempurna. Sometimes juga masih nggak balance. Contoh punya saya ini, kalau teman-teman lihat di layar, juga masih nggak balance ya. Nah, yang seperti ini tetap harus manual. Tetap teman-teman harus cari satu-satu, kira-kira yang kurang di bagian mana. Coba ya kita cek. Di bagian Petikas 5 juta. Bergeser. Kemudian Mandiri Bank, nah, marketable securities ini belum terisi. Nah, udah ya teman-teman isi di komputer masing-masing. Saya tak minum bentar ya. Dilengkapi. Meskipun pakai impor data, nggak semuanya terimpor dengan benar ya. Jadi teman-teman tetap harus memeriksa. Silakan kalau ada yang bertanya lagi boleh. Nah, ini accumulated depreciation building. Lokasinya di kredit, berarti pakai negatif. Ya, vehicle at cost 240 juta. Jangan tanya saya kenapa nggak bisa terimpor semuanya ya. Saya juga belum punya jawaban tentang hal itu. Ya, sebaiknya teman-teman bisa lakukan secara manual.
Retained earning. Nah, ini kalau punya saya ini dividen, dia lokasinya ada di debit. Berarti saya kasih negatif 30 juta. Udah. Kalau punya saya ini nampaknya udah terisi semua. Dan teman-teman akan melihat ya, di bagian bawah tuh amount left to be allocated sudah 0, sudah balance. Jadi tidak ada selisih antara mana yang ada di debit, mana yang di kredit, semuanya udah imbang. Sama seperti soal itu. Balance ya. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, terus yang ada problem, saya berhenti sampai teman-teman udah menyelesaikan ya. Kalau belum sampai di saldo awalnya balance kayak gini ini, saya nggak bisa lanjutin. Jadi teman-teman yang udah selesai, boleh kasih tanda ke saya, mungkin pakai raise hand, berarti yang belum raise hand yang belum selesai gitu ya. Nah, silakan. Bagi teman yang sudah selesai, bisa klik raise hand, memasukkan saldo awal. Yang belum raise hand itu berarti yang kita tunggu belum selesai. Kira-kira kalau ada problem lagi, boleh sampaikan ya teman-teman. Saya coba bantu. Ya, Eka Suci ini gimana bisa mengikuti Kak? Oke, Salsabila udah selesai ya. Yang lainnya berarti saya menunggu teman-teman yang lain. Mm. Untuk belajar kali ini teman-teman boleh impor data pakai file yang saya kirim tadi ya, yang judulnya account, biar nggak input satu-satu. Tapi nanti kalau belajar sendiri di rumah harus ngisi satu-satu ya, biar terbiasa. Nah, sekaligus saya tunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mbak Salsabila karena udah selesai boleh baca bagian kebijakan perusahaan ya. Ini boleh di-highlightin kalau ada hal-hal yang penting gitu. Yang teman-teman yang lain yang belum angkat tangan ini segera. Mbak Mega ada problem Mbak Mega? Tidak ada, Bu. Oke, masih input kah? Sudah selesai. Udah selesai. Kalau udah selesai boleh klik raise hand ya supaya saya tahu mana yang udah selesai. Saya cek juga eh, Gilang Samudra gimana? Sudahkah? Ada problem? Saya udah ngisi semuanya, tapi Udah masih selesai? belum.
Lah, udah apa belum? Kamu gimana sih? Kan yang gara-gara error tadi Bu, aku Oh, soalnya ganti-gantinya takut. oh gitu. Ini tadi pakai, wah, Mas, mungkin laptopmu sama join Zoom, jadi join dua device gimana? Biar kalau ada problem, saya bisa lihat, saya bantu sekaligus ngecek. Nah, dicoba juga gitu. Baik. Nah, dicoba ya. Mm. Yang Isa ini gimana? Muhammad Isa ada problem? Masih pengisian, Bu. Oke. Yang ada problem, yang mengalami kendala bisa langsung itu sih ya, ditunjukkan biar kita bantu ngecek mana yang salah. Oke, Rizal udah ya. Nah, teman-teman berarti, Sudah Bu, oh, Gilang gimana? Gak dengar? sudah bisa Bu. Oh, sudah bisa. Selesai kah? Iya, Oke. Ini gimana, Isa? Sampai di titik mana? Ya, ini jadi kalau sampai di titik yang ini, teman-teman, masukkan saldo awal, itu kita baru bisa lanjut ke berikut-berikutnya. Nggak boleh di-skip. Jadi penting banget, wajib harus bisa. Udah. Bu izin bertanya Bu. Ya, silakan. Untuk P3 sama deposit fund itu apa sama ya Bu? Undeposit fund. Ini semacam pengelompokan untuk akun-akun yang belum tersetor. Belum ditersetor ke rekening bank. Tapi kalau Petikas memang sengaja kas yang disiapkan untuk operasi kantor. Jadi kalau saya pikir memang Petikas akan selalu dipegang dalam bentuk uang. Tapi undeposit fund itu setoran dalam perjalanan yang memang endingnya, akhirnya akan dikirimkan ke itu tadi, ke bank. Jadi saya pikir dia berbeda. Itu pemahaman saya demikian ya Mas Rizal ya. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya, oke. Nah, gimana? Ini ada logikah yang kita tunggu? Gilang tadi udah katanya. Isa tadi gimana ya? Mohon maaf. Udah selesai kan? Oh, udah selesai. Oh, cepatnya. Iya, cepat Mbak. Oke. Ini cepet. Sudah. Lagi proses, Bu. Ini. Oke, teman-teman tadi udah ya? Oh. Ya udah, kita lanjutin ya berarti. Nah, yang tadi resen bisa diturunkan tangannya. Sekarang saya mau ngajak Anda ngelanjutin ke soalnya, kasusnya. Apa? Hah? Sertikom. Bentar, ya. Oke, teman-teman, kita lanjut di soal ini. Di soal ini bagian pembelian. Saya fokus ya bagian kiri ini ya, pembelian ya. Jadi katanya kalau di soal ini pembelian lemari itu kena PPN masukan 10%. Kemudian dengar nggak teman-teman ya? Oke. Nah, teman-teman setiap kali beli, sebentar ya. Oke. Ya, teman-teman, Anda bisa baca-baca soalnya dulu ya. Saya kayaknya mau keluar Zoom bentar, kemudian nanti saya join lagi. So, teman-teman silahkan baca soalnya, terus mungkin bisa dikasih tanda mana-mana yang penting. Teman-teman gitu, informasi dari saya bisa ditangkap nggak? Sama sekaligus saya minta bantuan, siapa tadi yang online pakai laptop tadi siapa ya? Ini Saya Bu. Saya pakai laptop. boleh saya minta bantuan Rizal? Rizal nanti jadi host bentar ya. Kamu jangan meninggalkan Zoom. Jaga Zoom-nya baik-baik, oke? Nah, saya tak keluar bentar, saya balik lagi ya. Oke.
Ya, rekaman saya hentikan sementara ya. Teman-teman bisa berlatih dulu. Bentar ya.